sekitar tahun Saya nggak berapa? mau nyebut tahun secara persis itu karena karena ini sangat penting gimana saat ini pun yang kita rasakan itu benturan-benturan itu apalagi 2014 kalau kita saat ini berbicara sejarah kan pasti akan membaca Iya. dan menafsir kembali. Nah mungkin untuk kehidupan atau clash-nya benturannya di tahun-tahun tersebut itu seperti apa? Ya. Mungkin Iya. Popolamedi bisa Gitu. menggambarkan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian untuk Popo Kio Masustiang terkait ini, saya tadi itu kan bambu runcing, terus kemudian merah putih 17 itu mungkin jujur saya ingin mengetahui adakah makna simbol karena di Jawa ini justru saya meyakini bahwa secara keetnisan Nusantara, kalau dibilang Nusantara itu adalah Jawa. Meskipun kalau dibahas secara nasional mungkin etnis yang lain akan kurang setuju. Tapi Jawa terkenal dengan simbol-simbolnya dalam mengutarakan sesuatu. Nah, Soekarno sendiri juga secara etnis ya memang gabungan dari Bali dan Jawa. Tapi secara keutuhannya adalah Jawa. Nah, saya ingin lebih jauh lagi tentang ini tentang simbol-simbol itu. Mungkin itu saja. Monggo mulai dari Popolamedi. Terima kasih. Ini adik-adik mahasiswa terutama ya. Ini sebagai pengetahuan yang saya kira itu esensi banget. Ya. Ini begini. Ceritanya kejadian-kejadian yang itu peristiwa-peristiwa yang berlanjut gitu ya. Awalnya 3 kekuatan sosial yang ada di Indonesia ini Nas, A, Kom. Sebenarnya adik-adik ini adalah 3 beliau tokohnya Soekarno, Musso, lalu itu tokoh DITII Jawa Barat. Ya, ini adalah tunggal bantal sak kampus di Surabaya sana. Jadi mahasiswa bertiga ini sak bantal. Namun demikian beda arah politiknya. Satu Soekarno itu nasional, NAS, lalu A yang Jawa Barat itu tokoh DI itu ya, yang di siapa itu? Yang dihukum mati itu ya. Iya, Kartosuwiryo. Ya, Kartosuwiryo. Lalu komnya Musso. Karena 3 beda, 3 tujuan. Yang A ini ingin mendirikan negara Islam. Akhirnya muncul sampai sekarang ini adalah Pancasila akan diubah. Ya, sopo ini yang perlu. Ini akan digeser-geser. Satu lagi itu yang itu arahnya yang agama tidak setuju ya itu ya. Jadi itu komnya itu. Lalu yang agama mendirikan negara Islam, DI, TII, Permesta. Ini Permesta, PRRI, DI. Ini Islam ingin mendirikan bukan nasional, bukan komunis. Kalau komunisnya Musso tahun 48 ya, meletuskan aksinya, berangkat dari itu lokasinya Madiun apa itu, ya kan Pak ya? Nah, tidak berhasil, separatisme kok.
Ini muncul lagi musuh tidak berhasil 65. Kebetulan saya bertugas di perbatasan. Itu yang saya hadapi. Nek orang mergo kuwi aku tidak temu panjenengan malam ini. Wah, ini adik-adik. Yang saya bela mati-matian adalah komunis yang selalu saya hadapi ini. Betul. Ini. Sehingga saya berangkat dari itu aku ini jolali jimatmu apa Pancasila. Jimatmu apa Pancasila. Selamat. Saya ketemu adik-adik ini. Sehingga kalau dihipkan no. Ya, tanpa reserve. Di mana-mana sampai titik darah penghabisan. Nah, ini titik darah terakhir yang saya sumbangkan. Merah darahku, putih tulangku. Ini benar-benar. Inilah jadi pertanyaan pandangan panjenengan 45 sampai 48 berlanjut 65 dan sesudah itu beruntun sampai keadaan sekarang muncul jadi apa itu yang apa menungsoe duwene mung reko ya. Rekayasa sudah dari sana. Wong rambut wis apik-apik ya dibuang jodak karuan itu kan reko-reko itu. Oh, ora demen. Demenane. Iya Banda. Lho ini kenyataan. Menungso ki duwene reko-reko. Rekayasa sudah di sana. Dari sananya asli ini. Betul-betul. No sewu. Lakote kolat na insana pikapat. Oh itu dasar ayat tuh. Tidak diowai. Tak urip deh. Uripe piye? Nyapa bingung. Wong tak uripe. Saya kira cukup begitu. Jadi inilah munculnya terang pejuang yang itu berjuang untuk memerdekakan RI. Jadi sesudah itu bukan bambu runcing, tidak punya. Bambu runcing ini nasional Pak. Bukan anu ne wong Jawa bukan. Nasional Sabang Merauke. Pejuang yang memerdekakan Republik ini berhak di makamnya dipancang bambu runcing berbendera merah putih. Kenapa kok bambu runcing? Itu adalah senjatanya melawan penjajah kaya sing didhawuhi penyanyi Bobo Haji. Indonesia merdeka itu ditebus dengan pertumpahan darah. Bukan hadiah, dawuh penyanyi Pak Haji. Dudu hadiah ora kaya Malaysia, Singapura, Sarawak, Filipina, lain. Merah darahku, putih tulangku. Ya ini patriotismenya bangsa Indonesia ya di sini. Heroisme ya. Heroisme kan. Jadi ini karakter Pak. Karakter bangsa Indonesia itu memang punya tekad manunggal. Kalau bentuk sekarang silaturahim. Kokohkan, rajut sekuat-kuatnya. Ya jolone bolong bobol iwak jahit. Nah, dirajut namanya itu. Bobol ya. Rajut, kokohkan manunggal. Ya. Jadi bangsa yang mandiri, self determination. Ini mantep. Mantep. Bambu runcing wani melawan Jepang.
waktu itu. Saya kecil saya roh tentara ulangan di Jepang itu tahu saya. Nah ini roh oleh para pejuang dahulu itu kan dikenal dengan bambu runcing. Nah itu kalau dalam konteks basa Jawanya Mas Muslim itu kan pring itu kira-kira bahasanya adalah pokok rasa eling. Jadi artinya memiliki rasa ingat kepada Allah, kepada Tuhan yang diandalkan gitu loh. Jadi kalau ori itu olah rasa eling, balik lagi kepada rasa elingnya itu, artinya memang tidak masuk akal kalau dikontekstualkan dalam kehidupan sekarang. Bagaimana mungkin menghadapi penjajah yang bersenjatakan senjata api, kita menggunakan hanya bambu runcing atau dari bambu atau jabal atau ori misalkan gitu. Tapi fakta realitanya memang seperti itu kondisinya saat itu. Nah tentu saja hal semacam itu tentu didorong oleh rasa patriotisme, rasa keberanian yang luar biasa sehingga berani menghadapi penjajah yang notabene saat itu juga banyak cerita misalnya tentang ya mungkin tentang karomahnya para ulama yang ikut berjuang. Nah, ini memang tidak lepas dari hal itu. Nah yang jelas ini diharapkan menjadikan cambuk atau pemicu keberanian kepada kita sehingga meneruskan perjuangan para pendahulu kita tadi dengan sungguh-sungguh. Walaupun dulu hanya menggunakan senjata bambu runcing gitu. Mungkin demikian Mas. Terima kasih. Orang-orang Eropa itu juga tidak melulu dari bangsa mereka. Secara tidak langsung kita pun juga dalam tanda kutip memberi ruang, memberi kesempatan bagi mereka untuk berkuasa. Yang terjadi ketika VOC kemudian nanti dilanjutkan oleh pemerintahan kerajaan Belanda, itu di awal-awal adalah mereka tidak tertarik sebenarnya dengan masalah politik. Mereka hanya berdagang dan berdagang. Tapi ketika mereka di Indonesia, di Nusantara, selalu dihadapkan pada adanya konflik perebutan kekuasaan dalam istana, sehingga kemudian ini menjadi entry point bagi mereka untuk ini bisa dimanfaatkan. Jadi dengan manajemen konflik barangkali itu istilahnya ya. Jadi misalnya seperti Sultan Ageng dengan Sultan Haji putranya, itu kan sebenarnya pusarannya adalah konflik gitu ya, konflik kekuasaan. Pergantian ini nanti bagaimana kan? Kemudian antara Amangkurat dengan Sultan Agung misalnya, kan juga yang terjadi demikian. Jadi mereka lebih istilahnya memberi bantuan kepada pihak A dengan syarat-syarat tertentu, tapi di satu sisi mereka juga mendukung pihak B. Jadi mereka bermain di dua kaki. Misalnya kalau nanti saya membantu kamu, misalnya ketika Mataram menghadapi Trunojoyo misalnya, bargainingnya adalah kalau nanti Belanda ini berhasil mendukung penumpasan Trunojoyo, maka nanti panturannya akan diberikan pada mereka. Jadi tidak gratis gitu ya, tidak ada makan siangan gratis kalau dalam istilah politik. Nah hal-hal semacam ini sebenarnya yang kemudian memberi ruang pintu bagi mereka untuk masuk ikut urusan dalam istana. Itu satu. Kemudian yang kedua, juga kebiasaan buruk, mohon maaf, pembesar kita zaman dulu yang begitu melihat gaya hidup Eropa yang semacam itu, kemudian ingin meniru, kemudian bermain judi dan sebagainya. Tuan-tuan tanah yang kalau kalah judi hutang, kemudian dibunga dan sebagainya. Yaudah nanti kalau saya tidak bisa bayar, tanah yang di sana jadi bagianmu. Dan secara hukum kan waktu itu benar itu, karena ada MOU-nya, ada perjanjiannya. Jadi sisi gelapnya itu ya, sisi gelapnya semacam itu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika pasukan dari Eropa ini datang dengan membawa yang tadi disampaikan Pak Agus, setelah adanya revolusi industri, itu juga perkembangannya sampai pada dunia militer. Mereka membawa senjata-senjata yang lebih modern.
Jadi seperti meriam, kemudian senapan laras panjang dan sebagainya. Ini yang kalau dilihat, wah ini efektif banget gitu. Nah, kita pun juga ingin memiliki itu, makanya juga terjadi maka kerjasama, membeli, kemudian pasukannya diperkuat dan sebagainya. Bahkan kalau sekarang kita lihat di keraton, kan Eropa banget sebenarnya. Ya, model pasukannya, bajunya, hanya beberapa saja yang barangkali masih menunjukkan ciri-ciri tradisional, tapi nuansa Eropanya itu sangat kuat. Termasuk nanti juga di bagian di bidang arsitektur, keraton, kemudian rumah-rumah besar. Kalau kita ke Mangkunegaran itu patung-patungnya kan patung-patung Eropa banget. Padahal itu di keraton. Jadi saya kira itu ya. Jadi tadi yang disampaikan ada kesepakatan. Ada kesepakatan di mana kesepakatan ini berawal dari masalah yang sudah ada sebenarnya dan ini dimanfaatkan bagi mereka untuk lebih bisa menguasai. Jadi bahkan sampai nanti kemudian ada perjanjian Giyanti di mana Mataram kemudian dipecah jadi dua. Itu pun juga yang bermain di situ juga Belanda. Divide et impera katanya. Ya itulah benar-benar memecah belahnya di situ. Jadi kita sudah punya bakat untuk semacam itu, nah kemudian itu dimanfaatkan. Ya barangkali itu fakta sejarahnya seperti itu. Nah mudah-mudahan tadi yang disampaikan itu kita bisa belajar dari masa lalu. Semakin ke belakang, semakin melesat ke depan. Jadi historia magistra vitae dari sejarah kita bisa menjadi bijaksana. Barangkali itu. Terima kasih. Baik. Sebelum ke Nusantara, sedikit saya mungkin kembali terkait dengan bambu runcing. Terkait dengan bambu runcing. Jadi dulu ketika saya datang ke Tulungagung, itu kemudian ketemu dengan Mbah Kiai Juwari Poso Kandang tahun 90. Mbah Kiai Juwari Poso Kandang dekat Rel itu, dekat IAIN itu Karanganyar. Itu pernah kemudian sempat ngobrol dan mengundi saya perkenalkan dari Magelang, aslinya dari Magelang. Magelang itu ternyata dekat dengan Temanggung. Mungkin Mbak, saya bilang. Dan biarpun mungkin sehari dua hari, saya itu ternyata sempat nyantri di pondok pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Kiai Parak Bambu Runcing itu di Parakan, Temanggung, Parakan Temanggung. Dan itu ternyata Mbak Juwari itu pernah mensejarah. Dulu beliau itu naik kereta bisa zaman kereta otok gitu ya. Itu ya datang ke Parakan itu dengan tujuan apa? Ya nyuwuk bambu. Jadi zaman waktu itu yang nyuwuk itu Mbah Kiai siapa itu lah ya, tadi saya ingat Mbah Kiai Subhi, Mbah Kiai itu di Parakan. Nah, sedangkan saya itu sudah, saya ketika nyantri itu sudah turun ke menantunya sebagai Haji Muhaiminan. Dan itu memang terkenal. Artinya di samping tadi itu bambu runcing itu, pring itu tadi sebagai simbol manekung kita kepada Zat yang Maha Satu, kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sungguhnya kekuatan yang paling luar biasa dibanding dengan senjata apapun sesungguhnya. Tapi keimanan itu sebenarnya senjata yang paling kuat itu sesungguhnya. Itu tetapi secara real memang ada begitu. Jadi memang bambu runcing itu sebagai senjata dulu ketika melawan Jepang utamanya. Nah, Jepang itu di tempat di Temanggung itu. Yang kedua terkait dengan merah putih. Sedikit saya jelaskan tentang merah putih. Jadi disimbolkan kelopo
dan gula. Nah, itu kan sesungguhnya itu dari sumber yang sama, dari klopo kan. Jadi kebetulan ini juga pas tanggal 14 itu hari Pandu sedunia, hari Pramuka. Begitu jalan. Iya, itu tanggal 14 Agustus. Hari Kambil sedunia. Begini ya. Jadi memang Kambil itu luar biasa sebagai simbol, karena Kambil pohon kelapa itu semuanya bermanfaat, mulai dari akar, sampai kepada daunnya, semuanya. Bahkan sekarang itu orang tidak sabar untuk menunggu menjadi kelapa, tapi saya degan langsung dipotong begitu. Kenapa? Karena ternyata harga degan, harga kelapa muda itu lebih mahal dibanding kelapa yang tua. Itu simbol yang sungguhnya luar biasa. Maka Golden Powell itu juga ya, menyimpulkan dengan pohon kelapa. Sudah, artinya bahwa merah putih itu ada unsur itu, dan simbol Panji merah putih itu tidak sekedar ketika bangsa Indonesia ini lahir, tetapi kerajaan Majapahit itu Panji warnanya itu juga dominan merah dan putih sebagai simbol keberanian dan kesucian. Maka pada tahun 1944 itu istri dari Soekarno, Sukmawati, Soekarno Putri waktu itu yang menjahit bendera itu. Benderanya apa warnanya. Kemudian karena ide Soekarno juga yang merah dan putih itu hasil juga membaca sejarah Nusantara dalam pengertian Majapahit itu sesungguhnya semangat Panji merah dan putihnya itu. Maka kemudian pada tanggal 17 pertama kali bendera itu kemudian dibubarkan. Setiap tanggal 17 Agustus sampai tahun 68 itu masih dibubarkan. Baru kemudian 69, mulai 69 sampai sekarang yang dikibarkan itu sebenarnya hanya duplikatnya saja. Nah, tapi bendera aslinya itu disimpan rapi di Istana Negara. Itu nah, itu sejarah. Artinya apa? Soekarno memang tidak meninggalkan sejarah, tidak melupakan sejarah. Nah, kembali kepada Al-Quran tadi yang 2/3 ayatnya itu ternyata sejarah. Sedangkan ayat hukum, apalagi ayat sholat sangat sedikit. Ya, perintah sholat, perintah zakat itu selalu beriringan. Kalau sholat zakat selalu beriringan. Itu sangat sedikit, ayatnya sangat sedikit. Paling banyak itu ayat yang berkaitan dengan sejarah. Mengapa begitu? Karena ternyata orang itu kalau hanya separuh-separuh melihat sejarah itu sering jadi salah paham, dan pahamnya jadi salah. Karena salah paham, maka pahamnya dari salah. Jadi sesat.